Game over. Berikutnya yang ingin saya bahas, dan ini ngeri-ngeri sedap ya. Aspek ini, mohon maaf nih sama teman-teman yang pro ya. Saya mengatakan The King of Java surrender, menyerah. Raja, jadi judulnya Raja Jawa menyerah. Gak main-main ini. Karena kata Bahlil sekali lagi, oh gak bisa main-main tuh sama barang itu katanya. Ya, gak bisa, hati-hati kita sama The King of Java ini atau Java King. Tapi untuk ibu kota, Raja Jawa menyerah. Sama menyerahnya dia soal satu partai politik. Sama menyerahnya dia soal RUU Pilkada. Sama menyerahnya dia soal putra mahkota harus bisa datang ke KPK. Itu kalau kita bicara tentang simbol kekuasaan, itu simbol penyerahan, surrender, menyerah. Gak ada kalau kita bicara tentang kondisi lebih dari 1 tahun yang lalu, gak ada. Ya kan, bahkan ketika kita melihat pergantian ketua umum partai politik terbesar kedua misalnya, terlihat bahwa Raja Jawa sangat powerful. Ada pendukungnya sambil ketawa-ketawa mengatakan, ini katanya the carpenter itu bisa gergaji itu pohon yang gede jadi perabotan rumah tangga dan lain sebagainya, sambil ketawa-ketawa. Tapi kita melihat fenomena yang 4 tadi yang saya katakan, menyerah pertama ya. Saya katakan ketika RUU Pilkada itu kemudian tidak diparipurnakan dan tidak bisa disahkan. Padahal bagi Raja Jawa itu adalah flag. Karena dari RUU itulah sang putra mahkota bisa dicalonkan, baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Tapi dia menyerah untuk tidak mengesahkannya. Pertama, persetujuan paripurna dan pengesahan oleh presiden. Padahal dalam sejarah, kawan-kawan semua, mana ada Raja Jawa mau menyerah? Undang-undang KPK diprotes, dia nggak menyerah. Undang-undang KUHP diprotes, dia nggak menyerah. Omnibus Law nggak menyerah. Kemudian Perpres 190 tahun tidak menyerah. Tapi itu menyerah. Panjang ceritanya tentunya, karena ada 22 Agustus dan lain sebagainya. Tapi salah satu clue-nya adalah karena ada intervensi Istana Baru yang membuat dia menyerah. Tapi pertanyaannya adalah, loh, artinya Istana Lama sudah tunduk dong dengan Istana Baru. Nanti kita akan lihat. Tuh, itu satu simbol dia menyerah. Yang terakhir ini adalah soal perpindahan ibu kota. Kita tahu bahwa bagi Presiden Jokowi, ibu kota, perpindahan ibu kota itu adalah pertaruhan terakhir. Ya, ini the last battle bagi termin dari presidensial termnya. Tapi kok dia tidak mau keluarkan Kepres? Padahal undang-undang ya secara tidak demokratis itu menyerahkan kepada presiden at any time bisa mengeluarkan keputusan presiden. At any time. Kalau Pak Jokowi mau nekat, malam ini dia bikin Kepres pindah ibu kota. Bisa. Tetapi dia menyerah. Gak bisa. Pertama barangkali secara objektif tidak bisa pindah. Ya kan? Ada masalah-masalah dan akhirnya dia mengatakan jangankan pindah ibu kota, pindah rumah aja perlu waktu dan lain sebagainya. Tetapi secara subjektif, kira-kira dia tanya nggak dengan kekuasaan Istana Baru? Bapak mau pindah ke ibu kota? Jangan-jangan dijawab, nggak usah. Atau nanti dulu, nanti aja, dan lain sebagainya. Karena sudah mulai ada sharing power antara penguasa lama dan penguasa baru. Nah, yang paling menarik adalah dalam kasus sebuah partai politik. Kita tahu bahwa kebiasaan penguasa dan juga dilakukan oleh Jokowi adalah mengobok-obok partai politik. Di era awal pemerintahannya, ada 2 partai yang dia obok-obok sama dia. Golkar dan P3. Ya kan? Tiba-tiba kita tahu Golkar yang rebutan antara Agung Laksono dan kemudian Abu Rizal Bakri. Kita tahu penyelesaiannya siapa. Ya, The King of Java di belakang, tapi eksekutornya kita tahu, ya kan? Yang nama depannya L. P3 2 kali malah diobok-obok.